Saya Bambang Pacul, saya petugas partai. Ya Mbak, apa Mbak? Saya tidak setuju itu. One man one vote, saya nggak setuju. Maunya gimana? Saya setujunya satu orang satu suara. Kalau kau punya kawan orang pinter, tetapi kamu itu kemudian tetap nggak pinter, maka kamu tolong. Kalau kamu dekat dengan orang berkuasa, kamu tidak berkuasa, itu kamu pekok. Kalau Pak SBY bilang stupid. Gila. Pak SBY kan suka bahasa Inggris. Coba kalau saya jadi ketua komisi usia 45 tahun. Keren. Oke, kita sudah kedatangan Pak Bambang Pacul dan Bang Adriano Kalbi. Silakan. Meja PDI silakan di situ meja PDI. Meja partai pemenang ya sebelah sana ya. Kalau PAN di sebelah sana PAN. Meskipun yang bayar bil partai tengah, meja partai pemenang di situ. Dan ada di tengah kita Putri Tanjung, Dit. Ya, tepuk tangan dulu Mbak Putri Tanjung. Mbak Putri. Yang membuat kita lebih bahagia. Forum ini ada bidadari di tengah penyamun ini kan. Kalau enggak ini jadi forum apa lah ini. Iya. Sekarang waktunya Bambang Pacul. Berdiri Pak, berdiri Pak. Harus berdiri. Berdiri Pak. Ya. Bapak stand up. Iya. Adinda sekalian, terima kasih. Saya Bambang Pacul. Nah. Clear. Saya petugas partai. Nah. Tewas loh. Oke. Ilmu kehidupan itu agak beda. Pak Rocky Gerung marah sama Pak Jokowi. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Bukunya banyak. Betul loh. Mulai dari John Locke sampai mana itu? Sampai Locker kali itu. Panjang. Selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi. Ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Pak Jokowi tinggal ngomong. Dikata nggak apa-apa, tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari. Di dalam meniti etika. Nah, kembali pada Bu Mega ya. Ibu lagi seneng-senengnya sama Bu Mega ini. Ibu di PDI Perjuangan itu kata kuncinya itu gimana oke sama itu. Gitu loh. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel seling jadi wali kota Solo. Lenting lagi seling jadi gubernur DKI. Lenting lagi seling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bu Mega. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galak untuk melantik. Sling. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melantik sampai presiden, mau kemana? Lantikan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru. Untuk ngetik lagi kemana? I don't know. Itu kira-kira tadi adinda sekalian. Ilmu kehidupan penting. Bu Mega juga jago kehidupan. Ilmu kehidupan juga jago. Gitu loh. Ilmu kehidupan juga jago. Makanya dia bilang, lu petugas partai. Maksudnya untuk lu harus sering ngobrol sama kita. Kalau Bambang Pacul dikatakan petugas, siap.
saya keluarga dia diem di PDI Perjuangan. Tegak lurus. Wah, orang PDI suka tegak dan lurus. Kau juga suka tegak dan lurus loh? Iya, lah kalau Bambang Pacul sudah nggak bisa. Udah usia 67 kena gula lagi, diambil lagi. Aduh. Tapi itu tak bohong, tegak lurus. Betul? Nah, ya, jadi kita semua sekarang udah perintahnya tegak lurus. Sudah, nggak ada tolak-tolak lagi. Perintah sudah diturunkan, perintah tidak didiskusikan. Perintah dilaksanakan, bukan didiskusikan. Instruksi dilaksanakan, tidak untuk didiskusikan. Yang didiskusikan sana instruksi terus. Lu harus paham loh, kan saya kelihatan pinter kalau gini ya. Padahal PDI Perjuangan itu mau izin dulu kita habis menang 2099. Saya di DPR, anggota DPR, wah mau izin, orang-orang naik ini semua, nggak jelas ini. Kalau aku cerita pada ketawa. Nih, saya kasih ceritanya. Titik juga. Ada namanya Mbak Imam Mujia dari Kalimantan Timur, ketua DPD. Ketika pilihan presiden kan masuk voting di MPR, ya tak? Ya. Di MPR voting. Yang mimpin kan Pak Amin Rais. Betul. Betul? Ya. Ketika voting itu sebelum dimulai, Mbak Imam mencet mic yang nyala itu sambil diangkat. Saudara ketua, instruksi. Oh, instruksi itu instruksi Pak. Instruksi kita bilang. Ya Mbak, apa Mbak? Saya tidak setuju itu. One man one vote, saya nggak setuju. Maunya gimana? Saya setujunya satu orang satu suara. Bodoh. Ini sekali lagi sorry. Itu namanya Mbak Imam Mujia dari Kalimantan Timur, sekarang sudah wafat. Oke, Mbak almarhum. Tapi ya waktu itu konsultan tahu semua. Pak Pacul ada, bisa cerita di situ. Clear, gitu. Nah, banyak cerita. Kau boleh mati ketawa cara PDI. Waktu kita menang 99 itu 99 nih. Kalau sekarang udah pintar-pintar gitu, lumayan. Dagang lumayan. Kalau yang di PD itu, kalau sudah kata menurut Bung Karno, menurut Bu Mega, berhenti semua. Ini pada ribut, rapat ribut. Wah, ngomong sendiri. Ketua saudara sekalian, saya mau kutip kata-kata Bung Karno. Diam semua. Ngutip kata Bung Karno, mohon izin. Ini kayak hadisnya di PPI. Wah, kata banyak hadis. Iya, didengarkan ya hadis apa yang siapa didengarin ini ya. Jadi dia bilang, saudara sekalian, mari kita kutip, kita akhiri pidato kita kali ini, kita kutip kata-kata Bung Karno. Ini semua, ini orang kata-kata Bung Karno. Lalu diam kita dengerin. Terus sekalian, mencana Indonesia sekali bertiga tentang merdeka. Jadi dia lihat ketika sekolah dulu ada dengan mencana Indonesia loh. Ditempel itu, ada orang laboratorium ini, dia ingat ini. Orang atau orang laboratorium ya. Begitu, saudara agenda sekalian, ini Bapak Pacul, thank you. Sternamnya nambah-nambah Pak Pacul. Lebih bener mana Pak? Menghafal kalimat-kalimatnya Bung Karno atau mencatat sambil mendengarkan pidato? Kalau itu kan sudah calon menteri. Oh ya. Sudah orangnya udah elit terbatas. Jadi Diko lihat aja kalau orang yang elit terbatas itu bisanya itu ada block note. Yang kecil ini. Udah nulis. Nah, di antara sekian ini siapa yang pernah diterima Pak Presiden Jokowi secara pribadi di istana? Gak ada. Kalau mau ngaku sih banyak ya, itu ada.
Bantunya pernah. Yang diterima di istana, Pak Jokowi sama. Dia bawa bloknot kecil di kantor di sini. Diletakkan di sebelah meja. Dia juga nulis-nulis. Apakah nanti kejadian apa enggak, urusan belakang, tapi nulis. Jadi Diko merasa diperhatikan. Mas Ganjar bawa bloknot juga nggak Pak? Enggak. Mas Ganjar enggak. Mas Ganjar sudah pintar. Oh ya. Kalau Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi Diko datang ke sana, Pak Jokowi nulis. Pak Bambang Pacul sering ketemu Pak Jokowi, mohon izin. Pak Jokowi dulu atau kenal sebelum jadi presiden di Solo sana. Jadi tidak terlalu banyak jarak sosialnya. Enggak terlalu jauh, Pak. Kalau ketemu berdua, kita bisa ketawa-ketawaan. Pak Ganjar kalau ketemu berdua juga bisa ketawa-ketawaan. Cuma ya itu tadi, beda style. Sering lupa Pak? Ya itu tadi sering lupa. Pak Jokowi nulis loh. Jangan salah loh, nulis loh. Pak Jokowi nulis loh. Kalau mau ketemu ditulis loh. Itu apa yang diinginkan, ditulis loh. Itu. Dan ketika diingatkan, dia oke loh. Pak yang dulu itu Pak belum Pak, belum ya. Iya. Ditulis lagi. Begitu. Ini cerita true story. Kalau di PD true story. Ini loh, saya ini petugas partai jabatan saya banyak loh dah. Ketua Komisi 3 izin. Itu urusan penegakan hukum Pak. Jadi saya meski petugas partai yang tadi. Ada. Tapi saya hari ini sakit Pak. Tapi nanti kalau sudah dicopot P-nya, DPR-nya hilang, kemudian pulang lagi kembali ngarit. Ya, udah nggak ada artinya. Kalau sekarang, ya mohon maaf Pak, saya ada pengawal Pak. Tuh di pojok itu pengawal tuh. Saya ini termasuk kelompok VVIP. Kalau di depan Bu Mega ya nggak ada VVIP. Itu loh, ini supaya paham, dia persilatan supaya paham. Jadi agenda sekalian, kalau gitu apa tadi? Sakti, jabatan banyak, jabatan. Jabatannya banyak, Ketua Komisi 3. Saya ini sekretaris fraksi PD Perjuangan terpanjang dalam sejarah Senayan. 7 April 2007, Doro Pacul ini sudah sekretaris. Doro Pacul sudah sekretaris. Sekretaris itu dari kata sikrit. Baru tahu sekarang tuh kau. Pati cerdas nih. Sekretaris itu dari kata sikrit, ngurusi hal-hal yang rahasia. Jadi rahasianya para anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan itu saya pegang. Rahasia Masinton apa Pak? Allah, pasti tentu bohong sama saya pernah. Buka. Bang, duduk. Kasih dulu buka kalau. Dibohongi. Buka dulu Pak. Ini sudah sampai hari ini pun saya masih sekretaris fraksi Pak. Apa enggak sepanjang sejarah itu? Soalnya 2000 April 2007 sekarang berapa ini? Udah 2023. Panjang, itu jabatan kedua. Tugas wasit Ketua Pemenangan Pemilu Loraki, gila nih. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Kalau di luar menakutkan, kalau di hadapan ibu cuma membangun itu. Paham? Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Nah, kalau ketua DPD itu urutan pertama calon gubernur. Pemenang pemilu di Jawa Tengah itu kalau saya minta gubernur prioritas 1. Wow. Oh jadi mau maju nih Pak? Apa enggak jos? Jos. Selamat belakangan. Iya. Nah ini supaya Diko paham gitu loh. Cuma hari ini kalau kami Perjuangan itu jabatan yang mentara itu sesungguhnya itu hanya sebenarnya patutnya BPPR bantu Mbak Puan saja.
rahasia ya. Iya. Jaket bukan dulu Pak. Iya, mantap. Wih, jaketnya biru. Bajunya kenapa biru Pak ini Pak? Iya. Saya menghormati yang punya rumah. Iya. Yang punya rumah juga pakai baju merah Pak. Ini yang punya rumah ini putranya sahabat saya Pak Sulkas Ketua Umum PAN. Supaya Tiko paham ya, ini putranya Pak itu boleh ya, berdiri Mas. Putranya Pak Sulkas. Udah cocok jadi PDI belum Pak? Udah cocok jadi PDI belum? Ya nanti kalau mendaftar soalnya saya rekam. Kan suka beda partai sama orang tua sekarang Pak. Jadi PDI udah boleh sekarang Pak, beda partai. Itu bisa diatur. Jadi di Republik ini saudara sekalian, Diko nggak usah khawatir. Kalau Diko di desa saya dulu, ketika masih kecil, itu kita main bola di tembok orang, ditendang-tendang bola ke tembok orang gitu loh. Itu kalau yang nendang bola itu anaknya orang tidak berpunya dimarahin. Ya. Tapi kalau anaknya orang berpunya, mohon maaf. Oh putranya jebret Gus Bambang, nggak jadi dimarahi. Maka Diko nanti di dalam hidup ini di Indonesia ini, di Indonesia, kalau kamu nggak punya jabatan, kamu harus punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, kamu harus pintar. Kalau tiga-tiganya nggak punya, gimana Pak Pacul? Mohon izin, lumpen. Lumpen itu apa Pak? Lumpen Pak? Ya orang nggak dihargai. Itu penyakit. bahasa Jerman. Lumpen kalau bahasa Jerman, kalau dibawa ke Rusia, lumpen proletariat. Tetapi ingat baik-baik, ilmu kehidupan mau sekolah dimanapun bisa melenting ke atas. Yang penting nyatet. Yang penting nyatet. Yang kalau di elit sudah harus nyatet. Oh di elit ya. Yang harus kau ketahui di dalam melenting ke atas, galahku yang mana? Mana yang mau kamu pakai galah untuk melenting? Kalau kau dekat dengan orang kaya, kamu tetap miskin, kamu goblok. Kalau kau punya kawan orang pinter, tetapi kamu itu kemudian tetap nggak pinter, maka kamu tolol. Kalau kamu dekat dengan orang berkuasa, kamu tidak berkuasa, itu kamu pekok. Kalau Pak SBY bilang stupid. Iya. Pak SBY kan sudah bahasa Inggris. Udah gantian Bang Andri, lu yang Oh gaji buta nih kayaknya di sini. lu mampu kan lu kayak gitu? Wah nggak mampu. Nah, Pak Bacul, nih kalau tadi Pak Bacul cerita ke calon mertua gitu ya. Apa sih yang paling penting gitu ketika kita mendekati perempuan Pak Bacul? Apa ilmu kehidupannya Pak Bacul? Ini mendekati perempuan untuk istri atau mendekati perempuan untuk uri-uri? Kalau Nah, ini harus jelas dulu ini. Harus kita dulu nih. Gitu loh. Bedanya Pak, bedanya Pak. beda. Ini kalau Ausrio ini utuh hore-hore Ausrio Pak itu. Ya, jadi kalau untuk uri-uri ya terserah aja. Tapi kata kuncinya semua wanita itu di kuping. Jadi kuping audio, nomor satu audio. Jadi keluarkanlah seperti Arjuna itu. Kesatrianya Madukoro. Madu itu, tahu tak madu? Manis dan menyehatkan. Maka kata-kata Madukoro atau koro itu ukoro itu kalimat. Jadi kalimat-kalimatmu harus manis dan menyehatkan. Rumus umum itu. Tetapi kalau kata-kata manis dan menyehatkan itu toh terus lama-lama ini aku dekat dengan sastrawan ini. Nggak pernah traktir ini ya. Itu pintu masuk, berikutnya ya terus celing. Harus agak boros. Kalau kita di awal-awal harus boros, setelah itu nanti gantian kan gitu. Cowok pertama kali harus boros, bos. Cowok kalau mau naksir cewek itu harus punya tabungan dulu. Nanti gaya boros, setelah itu ceweknya kan juga kita cari yang agak lumayan punya kerjaan lah, nanti gantian makannya.
Lama-lama kamu jadi gandul. Gimana Bang Adri? Luar Ini biasa. relevan nggak teori ini di Gen Z? Banyak, Itu jurus Korea. Korea kalau pacaran begitu bos. banyak bahasa bersyarat, bersayap nih kayaknya gitu nggak pada paham. Ya. Dik, lagi dong Wak. Kalau misalnya nih untuk melenting gitu, ada 3 nama kan anak yang mantan presiden itu bisa melenting apa malah jadi kutukan Pak jadi? Sebentar. Kalau bapakmu orang kuat, punya jabatan, punya uang, maka kau sedang disiapkan tangganya. Oh, Jadi menyiapkan bukan melenting, disiapkan. Gitu loh. Coba tanya Dewi Tanjung, siapa yang nyiapkan? siapa yang jawabin? Putri Mbak Putri. Dewi Tanjung itu Iya. Jadi kalau anak orang kaya disiapkan. Jadi bisa Maka gitu. Generasi kesekian biasanya patah. Generasi ketiga patah rata-rata. Ya. Karena disiapkan dulu kok. Bukan tempur kok. Kalau ke Korea ya melenting lah. Gitu loh. Usahakan untuk melenting. Korea macam patul ini harus melenting. Siapa yang ngira patul? Kalau patul sih agak melenting kecil-kecil lah. Gitu. Enggak langsung kalah besar. Fit. Enggak. Kecil-kecil. Tapi Korea jadi ketua komisi 3 bos. Wah ngeri. Itu loh walaupun sudah tua. Coba kalau saya jadi ketua komisi usia 45 tahun. ngeri. Pasti luar biasa. Rata semua Pak ya, rata Pak ya. Gak perlu tahun 99 mencairkan waktu itu 98 kan. Wah luar negeri kan pada datang. Yang sekjen bisa bahasa Inggris dicari. Siapa yang bisa bahasa Inggris untuk dijadikan sekjen? 98 Pak. Mohon maaf Adinda. Akhirnya dapatlah Alexander Liting karena dia adalah guru bahasa Inggris. Ini true story. Bisa nyata nih Pak ya. Iya. Satu-satunya yang bisa wawancara dalam bahasa Inggris. Gitu. Kalau sekarang udah banyak gitu loh. Tuh pojokan tuh ahli bahasa Inggris. Buat Mas itu sama dengan saya lah. Inggrisnya Inggris dekat aja itu. Maksudnya di PD masih banyak yang Inggris dekat tapi sudah banyak yang pintar. Tapi kan Pak Pacul sering kungker ke luar negeri Pak. Pernah suka komisi 1 juga kan dulu. Namanya bahasa Inggrisnya kita partai nekat. Ya. Dulu ketika di Prasetya Mulia semua tes lolos. Saya sekolah di Prasetya Mulia. Semua tes lolos kecuali bahasa Inggris. Dia bilang, ini Bapak mau semuanya lolos tapi bahasa Inggris Bapak nggak lolos. Jadi Bapak nggak bisa kami terima. Wah Korea ya. Mana bisa loh. Ibu itu waktu namanya Bulina. Cantik Bu. Ibu. Cantik Pak. Cantik Bulina ini. Ibu. Saya bilang, nggak usah pakai Pak. Ibu. Prasetya Mulia ini mengumumkan apa bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Maka saya mendaftar di sini. Lah kalau jenengan minta atau saya lulus bahasa Inggris dari mana cerita? Saya bilang, loh, tapi kan literaturnya nanti semua dalam bahasa Inggris Pak. Dia bilang, lah kalau literatur bahasa Inggris saya ini lulusan teknik ini ya. Literatur saya juga dalam bahasa Inggris. Cocoknya juga begitu toh. Pokoknya enggak lokal saja saya sih. Lah di Prasetya Mulia di tes writing, reading, listening, speaking, modal saya. Gimana cerita? Korea 1 pada bisa bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi menurut Bapak bisa bahasa Inggris? Ya bisa. Bisa saya. Bisa enggak saya tes nanti Bapak untuk itu? Oh siap. Wah itu cocoknya. Sekarang pun siap. Gas dulu. Iya. Korea. Sekarang pun siap. Ya enggak Pak, kita siapkan dulu. Seminggu lagi ya Pak. Oh siap. Wah gitu seminggu lagi Pak tesnya. Wah kita pusing nih. Gitu loh. Sebenarnya kan bahasa Inggrisnya bukan pas-pasan, miskin Pak. Miskin. Ya udah. Seminggu lagi dikasihlah saya 6 pedal. Itu
case. Jadi ada kasus dibaca terus bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, jawabannya juga bahasa Inggris gitu. Aku udah tahu nanti case-nya akan seperti itu, tahu, dikasih tahu. Nanti Bapak akan baca kasus, jawabnya dalam bahasa Inggris tapi nyorek ABC gitu loh. Oh beres bro. Contohnya gitu, boleh mikir. Kalau saya bawa kamus ketahuan. Jadi aku ambil, sampean tahu nggak Alphalink dulu? Saya beli Alphalink, jawaban kita harganya 62.500 masih nggak tahu. 62.500. Jadi apain? Aku kasih kantong sini. Masuk, Bu Lina kan cantik. Ketika ngasih tes itu saya bilang satu soal 15 menit dikalikan 6. 16 menit kalikan 6. Ini tesnya di perpustakaan. Saya ngomong sama Bu Lina, Bu, jadi kan ini cantik loh. Kalau kita berdua di sini nanti pikiran orang aneh. Waktu itu belum di-update kan Pak? Belum. Sakti. Nanti pikiran orang aneh-aneh Bu. Jadi Ibu tinggalin aja ini. Kan satu case kan 15 menit. Jadi ada 6, 1,5 jam. Nanti Ibu 1 jam aja atau 1,5 jam ambil aja. Itu loh. Sudah selesai itu. Wah gitu ini saya usir Pak. Korea kan harus punya acara Pak. Usir. Jadi ketika itu dia pergi, maka kosakata yang saya tidak tahu, diksi yang saya tahu keluarkan Alphalink Pak. Saya ingat banget itu. Saya tidak tahu kosakata anxiety. Oh kecemasan. Jadi nah, kesisnya Pak, kasusnya kasus psikologi ya Pak. Kalau kesnya teknik saya pasti paham. Tapi kesnya kes psikologi malah gua tahan. Anxiety kok bukan anxiety. Oh kecemasan. Pakai Alphalink dan beberapa Alphalink gitu loh. Kasus satu open space open space. Nah, gitu. Jadi japlak kamu. You jangan pernah menyerah. Korea tidak boleh menyerah. Kalau patah, ulangi lagi. Patah, ulangi lagi. Itu sampai patah, you mesti punya semangat. Gitu loh. Jangan tidak. Ciptakan cara baru. Gitu. Ciptakan cara baru terus untuk goal. Tapi Pak Bajul, Pak Jokowi kalau pidato di luar negeri bahasa Inggris terus Pak Bajul. Enggak lah. Tanya jawab lagi Pak. Bukan tanya jawab lagi. Enggak lah. Pak Jokowi bahasa Inggrisnya enggak lancar Pak. Tetapi dia berani mencalonkan presiden. Itu nyalinya luar biasa. Bambang Pacul dijadikan menteri SDM untuk mau nggak jadi menteri SDM? Itu saya ngukur, wah lagi ku nek pidato OPEC mati saya. Ya saya ngomong terus story bos. Ya udah gitulah. Bos ini sih ngomong apa? Iya. Ada bintangnya Bapak. Kita mau dengerin Pak Pacul. Tepuk tangan untuk Pak Pacul. Luar biasa. Hey. Luar biasa, luar biasa. Gokil ya Bang. Gokil ya Bang. Gokil. Sebenarnya ini pelengkap aja gua ada di sini gak ngaruh, cuma buat datengin penonton aja. Iya. Kan Yang tadi ternyata- penontonnya ngaku. Yang ternyata gak ada yang beli karena saya kan. Iya. Jadi boncos produksi kan. Iya. Oke, kita buka sesi tanya jawab kali ya. Iya, saya tanya jawab dulu. Oke. Mohon izin, saya Al-Harkan. Saya mau tanya. Siapa nama? Al-Harkan. Al-Harkan. Ya. Izin mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan menyambung soal ada yang diskusi soal anak ya. Penyiapan, disiapkan tangga, timeline tank sendiri. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri hari ini cukup banyak yang suksesi dalam politik gitu. Nah yang pertanyaan itu adalah apakah dalam suksesi politik itu baik dan benar gak sih? Sedangkan misalkan anak dokter jadi dokter oke lah, anak pengusaha jadi pengusaha oke lah, tapi anak politisi jadi politisi dikatain oligarki politik gitu kan. Itu yang pertama, apakah itu baik dan benar toh niatnya juga baik kan melanjutkan perjuangan gitu, pertama. Yang kedua mungkin bagaimana tips and trick untuk orang-orang yang nggak bisa memilih takdirnya untuk menjadi suksesi politik untuk dia bisa menjadi yang baik gitu dan regenerasi itu tetap berlanjut dengan baik dan tidak hancur seperti pada generasi ketiga pada umumnya. Terima kasih Pak. Oke.
Langsung Pak Bajul. Yang Yang pertama anak pimpinan politik itu dianggapnya oligarki. Tapi anak dokter jadi dokter nggak apa-apa. Ya. Mungkin anak masih nggak apa-apa, kali nggak boleh itu istri, terus istri 1, istri 2. Politik itu dari kata politea. Ini agak berteori dikit supaya kelihatan agak pinter. Politia itu memakmurkan masyarakat kota dulu. Jadi politik itu dalam arti ideal itu berusaha memakmurkan rakyat. Di dalam kerangka praktis, politik is rebutan kekuasaan. Dengan kita punya kuasa, kuasa ini mau dipakai apa? Untuk memakmurkan rakyat atau untuk suka-suka sendiri, suka-suka gengnya, kelompoknya, kan begitu. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara siapapun yang sesungguhnya, nih saya baru dapat cerita kawan pulang dari Azerbaijan. Bu Agustin itu baru pulang dari Azerbaijan, kita diskusikan bagaimana negara Azerbaijan nanti di kotanya itu yang berkuasa keluarga, tetapi rakyatnya makmur, sentosa tidak ada kekurangan apapun, semua happy, hal-hal dasar tercukupi, sekolah gratis, makan tersedia, kemudian kesehatan gratis. Jadi apa? Di sana udah hidup sudah tinggal nunggu mati aja. Itu kata Bu Agustin, nggak ada dinamika. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia juga Korea. Nggak bisa ngelanting lagi. Semua udah happy. Jadi apakah itu kemudian dinasti? Sebenarnya nggak ada masalah bagi itu. Kalau dia punya kemampuan. Tetapi kalau hanya untuk kuasa happy-happy aja, ya mohon izin lah. Kemudian dia punya kuasa tapi kapasitasnya nggak memenuhi syarat, ya susah lah. Gitu loh. Nah itu yang kita uji keputusan politiknya, Adinda. Ibas, keputusan politiknya kita cek. Puan Maharani, keputusan politiknya kita cek. Kan gitu. AHY keputusan politiknya kita cek. Siapa lagi? Gibran nanti keputusan politiknya kita cek. Gampang keputusan politiknya itu di Solo sana gampang dicek. Punya kapasitas apa enggak? Jangan kemudian sentimental. Melihat wajah cantik, gua pilih. Diku anak-anak cerdas. Gen Z. Milenial. Cerdas. Tapi jangan pendek-pendek. Ceklah putusan politiknya. Kalau putusan politiknya itu memang besar, kita oke. Kalau enggak, bedaklah APBD-nya langsung kelihatan. Bedak APBD-nya. Bedak APBN-nya. Langsung kelihatan kemana saja angka-angka rupiahnya. Nah dari situ baru ketahuan ini kepalanya isinya apa. Karena kepala daerah itu kekuatannya di APBD. Presiden kekuatannya di APBN. Begitu bos. Dan kebijakan politik tentu kebijakan politik kan kebijakan DPR. Rangkaian undang-undang. Itu kira-kira. Jadi kemarin ketika fit and proper test di Komisi 3 soal hakim MK, gue dikritik. Saudara hadirin, gue tanya, apakah saudara nanti kalau kita pilih menjadi hakim MK, sebelum Anda mengambil keputusan, Anda harus berdiskusi dengan kita di sini. Nah ini dipewangi, itu melanggar independensi. Anda salah, ini bukan hakim hukum. Hakim MK itu keputusannya mengikat publik. Karena itu rumpun kekuasaan disatukan. Rumpun kekuasaan DPR 3 hakim MK, rumpun kekuasaan Presiden 3 hakim, kemudian MH 3 hakim ini 9 ini rumpun kekuasaan.
legislatif, eksekutif, yudikatif menurut teori dulu trias politiki. Trias politika Pak. Nah, lah ya apa? Trias politiki. Oh ya kalian Iya. ini biasa lah orang PDI keliru biasa. Begitu, Adinda. Jadi, Diko jangan kemudian kena stigma yang gampang. Menarik. Jangan distigma, wah ini oligarki, ini dinasti, politik dinasti. Enggak apa-apa kalau itu. Ujilah itu. Tantanglah dia. Ayo, Aisyah, datang sini, kita bicara. Kayak Bambang Pacul, kau udah berani Pacul. Jangan pakai bahasa Inggris lo ya. Pak, jadi di politik itu ada soft landing nggak sih sebenarnya Pak? Ada orang berhenti berkuasa itu ada nggak rumusnya? Yang pertama kali Diko pahami, kekuasaan itu menikmati. Sesuai dengan paham. Bambang Pacul ini mohon izin, kalau mau datang ke daerah, wah dicepatnya Pak. Pak Pacul ngerasa dia, oh wah, toh. Jadi kalau aku mau injek-injek itu, paling gampang, kalau kau mau ulang tahun, di rumahmu banyak bunga-bunga, berarti kamu punya kuasa. Anggrek banyak dikirim-kirim, wah, itu kamu orang berkuasa. Gampang. Ketika lebaran, kiriman makanan banyak, kamu orang berkuasa. Itu, jangan tidak sadar. Cuma pertanyaanmu ini aneh. Ada nggak soft landing? Itu masing-masing orang. Kalau Bambang Pacul mau izin, saya sudah pengen off. Saya ini 2019 dalam raker fraksi, saya dan Pak Utut mendeklar untuk tidak nyalon lagi 2019. Resmi. Karena rembukan bisik-bisik nggak disetujui. Diklar aja dong. Wah, dipanggil lah gitu. Nggak bisa maju lagi. Izin terakhir ya. Ya wes terakhir 2019 lah terakhir mas. 2019 nah kan udah terakhir nih. Dengan Mbak Puan sudah second nih. Terakhir. Berarti 3.000. Begitu selesai hut, partai saya menghadap ke ketua umum. Mohon izin untuk tidak ditugaskan di DPR. Ini terus story. Kenapa Pak Pacul? Kenapa nggak jawab? Aku harus berhenti. Ada waktunya berhenti. Ketika usia 67 harus berhenti. Itu loh. Aku minta pada ketum. Pacul ngomong kosong dari DPR orang belum. Saksinya Pak Oli Dodo Kambi dan Pak Pramono Anung ada. Mohon izin Ibu nggak jawab. Mas Pram memperjelas maksud Pak Pacul untuk ini. Ibu tidak jawab. 7 Mei hari Minggu ketika nomor urut pendaftaran caleg-caleg ini aku ikut bicara juga di situ. Ada saya. Ini nama Bambang Pacul kok, Mas Pacul nggak ada ini. Kata Mbak Puan, masuk. Ya aku atur Ibu. Bu, Mbak ini. Ya udah masuk. So ini menjawab pertanyaan dia. Nomor 1 itu Mbak Pinka. Aku sudah nggak ada namanya. Mbak Pinka tuh putrinya Mbak Puan. Putrinya Mbak Puan. Cucunya Bu Mega. Putrinya Bu Mega. Izinnya. Aku udah off itu. Saya ada namanya. Nomor 2-nya Bu Agustin itu. Dapilku itu. Satu dapil dengan aku waktu itu. Nomor 3 Pak Dolfi. Udah kamu nomor 2 aja. Enggak. Nomor itu bagi kawan-kawan kan kehormatan. Gitu loh. Bagi kawan-kawan kehormatan. Karena sistem liberal. Bambang Pacul udah paling bawah. Karena apa? Bapak sudah punya proyek lagi. Buat apa bangga-bangga udah nggak ada gunanya. Cuma mereka kasihan dikasih lagu nomor 4. Itu. Jadi yang dikatakan Pak Rocky Gerung dan siapa itu? Di FNN itu. Coba Heru Sokowi. Ersubeno. Heru Subeno itu. Itu Pacul mau dibuang. Pak. Itu kekeliruan mindset karena terlalu cerdas. Sekolah pagi tuh ya.
sekolah pagi terlalu cerdas, terlalu susah dibuang. Enggak begitu. Story-nya begitu. Jadi Bambang Pacul nggak mau nomor 2 karena menginjak pride-nya teman. Orang kalau diturunkan nomornya kan gengsinya rusak, kan gitu. Itu Bambang Pacul nomor 1, nomor 4, wah tuh rusak tuh. Pacul nggak dimau lagi di partai, bukan begitu ceritanya. Itu loh. Kalau Mas Hinton nomor 7 Pak? Ah, ini agak susah ini. Karena Masinton ini kepengen gampang dihafal. Daripada dikasih tengah, Paslon akan mengatakan, yang paling bawah itu anak ragil, coblos. Ya nomor 7. Paling bawah. Paling bawah. Itu jurus untuk mendapat suara banyak. Kalau di tengah nomor 4 agak susah Pak. Wah, melewati 1, 2, 3 baru dicoblos. Gitu. Kalau bawah langsung lihat ini 1, 2, 3 saya nggak usah dilihat. Paling bawah ceret. Gitulah kira-kira. Jadi Pak Masinton oleh Tuhan mendapat kesempatan dikasih nomor 7, begitu juga Pak Bo. Clear. Pensiun Pak Jokowi kan mau pensiun nih Pak. Kalau secara legalitas itu nanti 20 Oktober 2024 beliau tidak jadi presiden lagi. Itu bukan pensiun, masa jabatan sebagai presiden habis. Bukan pensiun loh Pak. Masa jabatan presiden habis. Apakah mau pensiun? Suka-suka. Politik terbuka. Sampai mati pun juga orang boleh berpolitik kok. Kan pilihan. Almarhum Pak Taufik mengatakan, Pacul, kau kalau menjadi politisi, kau nanti kalau meninggal sebaiknya pada saat punya jabatan. Supaya apa? Supaya yang melayat banyak. Sesederhana itu. Karena kalau yang melayat banyak, tamunya banyak, itu berarti orang sakti kan gitu. Nah kalau sudah orang sudah semeleh, orang yang sudah sok landing, nggak butuhkan itu. Bambang Pacul ini orang anak Jawa, sudah harus berhenti. Tapi belum diizinkan. Maka sekarang saya ngomongnya ngawur-ngawur juga nggak apa-apa. Jangan dikira Bambang Pacul pemberani. Enggak, sudah selesai. Wah, ekstrik dari kaki. Clear. Cetar, Adinda. Mohon izin, makasih atas kesempatannya. Nama saya Boy Agustinus Sala Pratama. Saya dari Sekjen Milenial Pencinta Ganjar atau MPG biasanya. Yang mau saya tanyakan itu ada 3 sih. Ada 1, 2, 3 ya, ada 3 Bang. Jadi yang pertama itu adalah apakah ada dari, saya kebetulan belum masuk partai ya Pak Pacul ya, atau senior saya Bung Pacul di game ini. Jadi bahwa yang pertama itu apakah ada penyaluran relate antara narasi dikotomi ini, bahwa partai ini dengan petugas partai. Ini kan ada suatu dikotomi bahwa kita tahu bahwa sejarahnya adalah partai itu terbentuk untuk menghaluskan bagaimana politik kekuasaan itu. Dulu kan perang itu adalah politik pertumpahan darah. Nah sekarang itu adalah partai, ini adalah kedaulatan rakyat yang dibentuk melalui menjadi instansi atau organisasi. Nah apakah ada penyaluran itu agar mudah dipahami oleh anak-anak muda? Yang saya tangkap kan teman-teman kami ini, teman-teman saya anak muda ini, bahwa belum ada nih Pak, bahwa bagaimana penyaluran pengertian dari antara petugas partai dengan partai ini, bahwa ini adalah satu kesatuan, bahwa partai adalah tugas suci gitu untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana mass forming ini dari yang dijalankan petugas partai ini bisa merangkul teman-teman setiap generasi, bahwa kita tahu bahwa seperti Mas Hasto setiap dia ulang tahun dia selalu mendebar benih ikan, dia menanam pohon, itu adalah ajaran dari ibu merawat pertiwi. Tetapi ini ada relate kepada generasi regenerasi. Apakah saya menyebutnya bukan negarawan ya, kalau politisi ini kan 5 tahunan. Oke, dipersingkat bro. Oke, siap. Bahwa Ini kalau lu apa lama lagi orang pilih Prabowo semua nih. Iya, lu nambah semenit nih. Iya. Anies Baswedan udah mobilisasi di belakang. Iya, benar. Kadang-kadang ini kita baik tapi kita terlalu lama aja bos. Jadi baik, siap. Iya. Jadi
Kok kita lu bilang tadi? Enggak, kita itu maksudnya baik, tapi terlalu lama akhirnya orang kabur. Gue kira lu udah Ganjar. Siap. Yo. Jadi bahwa apakah sudah disiapkan bahwa regenerasi bahwa setiap 5 tahun ini kan anak muda kan selalu terhitung dalam bentuk angka ya, bukan sebagai pendapatnya, gagasannya. Cukup lah, bro. Regenerasi Cukup itu lah, aja. bro. Ya, Baik, terima kasih. Mulai jawabnya yang agak kesusahan saya. Anda Diko belum tahu binatang partai. Jadi partai itu binatang, Pak. Dia belum paham. What is a party? Itu belum paham. Jadi lu mesti baca dulu, jangan nyampur-nyampur. Partai itu di part of the nation. Bagian daripada bangsa ini. Yang punya aspirasi sejenis. Gitu loh. Maka itu jadi partai. Aspirasinya apa? Di situ aspirasi itulah ideologi. Kemudian nanti di situ ada anggota, kemudian ada yang di kader. Apa itu kader dan anggota bedanya Pak Pacul? Kader itu dari kata kadri. Kadri itu bahasa Prancis, artinya bingkai. Kalau Anda melihat Bambang Pacul, langsung Anda akan mengatakan Bambang Pacul itu PDI Perjuangan. Kenapa? Karena dari diri saya memancar karakter PDI Perjuangan. Gitu loh. Kalau ngomong Anda pakai bahasa Islamnya kuat, maka Anda kader Partai Umat. Kok umat sih Pak? Pak, udah pecah Pak ini Pak. Kenapa umat sih Pak? Dia agak sensitif umat di sini, Pak. Ngomong partai umat di kandang PAN ini agak sensitif, Pak. Tolong diganti yang lainnya. PBB masih bisa, Pak. Ya, PKS masih bisa Pak Habib Abu ini Pak. Naik tangga kita astagfirullah, tangga ente astagfirullah. Ya kayak gitu. Iya. Akan tahu. Jadi pertanyaan Diko belum saya jawab karena Diko juga belum paham Max Forming dan Max Ahan Bending pada hari ini. Ya. Sebagai anak GPD aku paham. Anda mengatakan Max Bending dan Max Forming dan Max Ahan Bending pada hari ini pasti beda dengan dulu tahun 30-an bos. Lo mesti belajar Zitgis. Lo mesti belajar spirit zaman. Spirit zaman hari ini yang tadi saya bilang. Lo kalau nggak kelihatan pinter, nggak kelihatan kaya, nggak punya jabatan, susah kasih kelihatan gitu. Susah. Lo mesti juga kalau pinter itu berarti Anda punya diferensiasi. Kalian orang keuangan. Itu ngomong orang keuangan itu udah lain, itu profesional. Dia akan paham apa namanya rate off, apa namanya trade off, apa namanya cash flow paham, discounted cash flow paham. Loh ya, itu orang-orang keuangan beda nanti dengan orang teknik ngomongnya lain lagi. Itu bahasa-bahasa profesional. Profesional itu dari kata profesio. Profesio itu sumpah pengabdian. Bahwa apa yang kulakukan kuabdikan pada Tuhan. Jadi para profesional itu sebenarnya profesi bersumpah atas dasar profesi dia menjalankan hal yang benar. Politik bukan profesional. Politik ilmunya ilmu kehidupan. Kita pegang kuasa, kuasanya untuk apa? Itu politisi. Kalau kita punya kuasa untuk cari duit toh, udah lu masuk alasan terdoa aja lu politisi kayak gitu. Begitu bos. Wah Pacul agak idealis, ya kelihatan agak idealis, udah mau mati, udah tua, udah mau landing, gitu loh, komplain. Gimana Pak Pacul, kesan-kesan terakhir gimana? Apa? Kesan-kesan terakhir. Iya. Pesan terakhir, kalau di Komerasa Korea, melenting lah. Merdeka. Saya Bambang Pacul apa tadi Pak? Tadi yang di awal saya Bambang Pacul, apa salamnya gimana Pak? Saya Bambang Pacul, saya petugas partai. Ya.